Siap, ya. Let's open our verse by praying together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Semoga doa yang kita panjatkan barusan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selanjutnya minta tolong kepada ketua kelas untuk mengabsen teman-teman. Silakan kepada ketua kelas ke depan. Abianur Namri, Hadir. Ahmad Ansori, Hadir. Ahmad Haris, Hadir. Amira Istiqomah, Hadir. Ashifa Naila, Hadir. Cynthia Mulia Febriani, Hadir. Ervin Manvela Valentina Yovanya, Ibat Nabil Karende, Ika Yuliana, Hadir. Jaka Satrio Nurmaulidi, Hadir. Jamilatul Humairah, Kaila Fidatul Ustadi, Musia Vega, Muhammad Zainul Rafi, Hadir. Muhammad Gulam Abrar Alhamdulillah, Hadir. Muhammad Nawandi, Hadir. Muri Antiana, Hadir Akaru, Hadir. Rafiq Abdulnas, Hadir. Reni Kois Al-Koroni, Sakina Ramadhani, Hadir. Siti Aisyah, Hadir. Siti Aisyah, Hadir. Syakira Ramadhani, Hadir. Syifa Al-Husin Al-Ila, Hidayat Al-Farisi, Muhammad Kafiansa Denis Pratama. Hadir. Oke, terima kasih ketua kelas. Silakan kembali ke tempat. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi kalau kita berbicara masalah iman, berarti sesuatu yang berhubungan antara Allah dengan makhluk. Berarti kita sebagai makhluk harus mengimani apa yang sudah menjadi kewajiban kita, ya. Jadi selanjutnya untuk membahas materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, silahkan kalian membentuk kelompok 4-4. Di sini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Di sini kelompok 2. Kelompok 3. Di sana kelompok 4. Sini 4 ya. Sini kelompok 4. Di sini kelompok 5. Berarti ada 5 kelompok berarti ya? Ada 5 kelompok. Oke, selanjutnya jadi ini target dari materi yang akan bahas adalah yang pertama kita akan membahas makna beriman kepada Rasul, yang kedua
untuk mengetahui sifat-sifat Rasul. Yang ketiga adalah tujuan diutusnya Rasul. Mungkin di antara teman-teman pada sebutkan anak-anak ada yang tahu apa itu iman? Iman adalah meyakini. Ajungkan tangan yang bisa. Siapa? Ayo. Iman. Cici. Ayo. Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Oke, itu namanya ini. Dan selanjutnya kalau iman kepada Rasul berarti meyakini atau mempercayai atau yakin atau iman bahwa Allah benar-benar mengutus Rasul. Rasul yang wajib diketahui ada berapa? Dua. Nanti akan kita tahu. Jadi di sini kita yang pertama akan membahas tentang makna beriman kepada siapa? Kepada Rasul. Kepada Rasul. Bisa dibacakan makna beriman kepada Rasul kelompok 1. Iman kepada Rasulullah berarti meyakini dengan sepenuhnya bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia. Rasul-Rasul ini bertugas membimbing umat kepada benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Sekarang ya kelompok 3. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia. Rasul-Rasul ini bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, terima kasih. Jadi yang perlu diketahui bahwa iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati. Jadi hatinya memang benar-benar mantap, memang benar-benar beriman, percaya, yakin bahwa Allah mengutus Rasul. Nanti dengan apa kita akan membuktikan bahwa Allah benar-benar mengutus Rasul? Contoh, kalau Nabi Muhammad yang jelas dengan hadis yang dibawa Nabi Muhammad namanya sunnah. Contoh sunnah dari yang kecil-kecil saja. Makan sunnah Nabi harus memakai ketiga jari. Berarti harus membaca basmalah, harus cuci tangan lebih dahulu. Itu contoh. Itu contoh hadis atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya. Diberikan kepada siapa? Kepada umat manusia. Bukan hanya kepada umat Islam. Berarti juga disampaikan kepada umat non-Islam. Berarti ya, berarti bukan hanya umat Islam tugasnya Nabi Muhammad, tetapi rahmatan lil alamin. Oke, selanjutnya. Nah, ini dalil sekarang dalilnya. Jadi kita harus mengetahui dalil tentang beriman kepada Rasul. Minta tolong kepada kelompok 4 dibacakan dalilnya. Dalil beriman kepada Rasul. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. Ayo dibacakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Oke. Itu berarti contoh bahwa pada diri Nabi Muhammad atau Rasul itu ada suri teladan atau contoh yang memang baik untuk dicontoh oleh para umat. Jadi semua umat Nabi Muhammad harus mencontoh perilaku, perbuatan dan perkataan apa yang akan disampaikan, apa yang menjadi tradisi kehidupan Nabi Muhammad. Lanjutnya
Sekarang untuk kelompok. Coba sekarang bagi setiap kelompok mencoba untuk menulis pengertian beriman kepada Rasul secara singkat. Nanti akan saya panggil satu-satu dari masing-masing kelompok. Yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul itu apa? Nanti utusan dari kelompok akan disuruh maju ke depan. Kelompok 5 ini. Menulis pengertian beriman kepada Rasul. Kelompok berapa yang sudah? Kelompok berapa? Kelompok 1 sudah. Kelompok 1, kelompok 2. Beriman kepada Rasul. Kemudian beriman kepada Rasul. Makna. Satu, dua, tiga. Sudah 3. Kelompok berapa yang duluan mau maju ke depan menjelaskan pengertian beriman, makna beriman kepada Rasul? Harus ada ya dari masing-masing kelompok untuk memberikan penjelasan tentang makna beriman kepada Rasul. Dan kelompok 1, ayo, siapa yang maju depan? Ini kelompok 1, ayo dibacakan. Iman kepada Rasul ini meyakini dengan hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu Allah terhadap manusia. Oke, menyampaikan Rasul kepada Siap. yang ke-6. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Ayo maju kelompok 3. Ayo pengertian beriman kepada Rasul. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para nabi untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia agar diberikan jalan yang lurus. Oke. Kelompok 4. Kelompok 4. Bacakan kelompok 4 makna beriman kepada Rasul. Makna beriman kepada Rasul adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memilih orang-orang pilihannya untuk menjadi Rasul dan mengutusnya untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang telah diterimanya kepada
mantap. Ada yang lebih mantap lagi, kelompok 5. Iman kepada Rasul berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia agar manusia mendapatkan jalan yang lurus. Oke, terima kasih. Kita kelompok 2. Kelompok 2. Ayo bacakan makna beriman kepada Rasul. Iman kepada Rasul meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia. Oke, terima kasih. Oke, makna beriman kepada Rasul selesai, berarti kita sudah paham tentang makna beriman kepada Rasul. Selanjutnya, siapakah Rasul-Rasul Allah yang wajib kita ketahui? Ada berapa? Ada 25. Ada 25. Biasanya kalau di TK, ini di TK, bicara di TK, biasanya ada nyanyian. Ada nyanyiannya kalau di SMP? Ada. Coba dicoba. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Suhaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya nabi utusan Allah. Pintar-pintar kalau jemaahnya, berarti ini pintar-pintar di semua ya. Coba sekarang minta saya satu dari masing-masing kelompok, mampu enggak menghafal 25 nabi? Mampu enggak? Tanpa nyanyian. Atau nanti per kelompok nanti disuruh menyebutkan tidak 25 nabi, hanya 5 nabi. Siap-siap dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, satu kelompok hanya menyebutkan 5 nabi. Kelompok 1 berarti nabi 1 sampai 5. Kelompok 2 nabi 6 sampai 10. Kelompok 3 dari 11 sampai 15. Kelompok 4 16-20. Dari kelompok 5 berarti dari 21 sampai 12. Itu tugasnya. Coba. Yang sudah siap dari kelompok-kelompok, dari masing-masing kelompok berapa? Kelompok 5, silakan. Kelompok 5 maju depan sini. Menyebutkan 5 nabi. Nabi Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad SAW. Oke.
Kelompok berapa? Lagi? Kelompok 5 sudah berarti. Kelompok berapa? Nanti semuanya ini wajib depan, wajib maju. Kelompok 1, ayo kelompok 1. Rafid Amrun Nas. Rafid Amrun Nas. Menyebutkan 5 nabi. Oke. Kelompok ada 4. Ayo kelompok 4, maju kelompok 4. Kelompok 4. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Oke. 20 nabi, 25 nabi berarti sudah hafal semua berarti ya. Ingin satu. Kelompok 3, Pak. Oh, kelompok 3 belum. Kelompok 3, ayo maju kelompok 3. Oke, Dok. Yusuf, Suhaib, Harun, Musa, dan Oke. Oke, selanjutnya sekarang ke sifat-sifat wajib Rasul. Sifat-sifat wajib Rasul ada berapa? Ada apa? 1. Siddiq. Artinya Jujur. 2. Artinya Dapat dipercaya. 3. Tabligh. Artinya Menyampaikan. 4. Artinya Nah, jadi ini berarti sifat-sifat wajib yang wajib dimiliki oleh utusan Allah. Yang pertama adalah siddiq. Berarti harus jujur. Jujur bagaimana? Jujur yang bagaimana seorang utusan itu harus jujur terhadap perilakunya, jujur dalam berkata. Jadi jujur berarti ini tidak menambah, tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh Allah. Yang kedua ini berarti tabligh, menyampaikan wahyu yang diterima oleh Allah. Atau Nabi Muhammad ketika diperintah oleh Allah untuk melakukan Isra Mi'raj. Yang mana ketika Mi'raj Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah salat. Yang pertama kalinya berapa? 50. 50 dikurangi 20 sampai sekarang berapa? 5. Jadi memang benar, memang awalnya yang diterima perintahnya untuk sholat 5 waktu adalah 50 kali sehari semalam. Berarti karena ketika nyampe ke bawah bertemu dengan Nabi siapa, diminta kepada Nabi Muhammad untuk minta yang lebih ringan lagi kepada Allah karena umatnya khawatir tidak mampu. Akhirnya sampai lagi. Yang pertama sholat subuh. Dalam subuh ada berapa rakaat? Ada 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Subuh 2. Jadi itu sholat yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tabligh, menyampaikan ajaran yang diterima oleh Allah kepada umat. Yang ketiga adalah amanah. Amanah berarti dapat
Sinerginya memang ada, memang dipercaya untuk menerima wahyu. Contoh, ini amanah. Dititipin sesuatu oleh orang lain. Orang itu yang benar-benar menjaga, tidak dirusak, tidak dijual, tidak digadaikan. Berarti barang yang dititipkan tetap utuh. Itu pun kalau bentuknya barang. Kalau wahyu sekarang bentuknya bagaimana? Wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad dari Allah berarti harus benar-benar dipercaya. Ini wahyu tidak boleh. Bagaimana? Ya, berarti semua apa yang diterima oleh Nabi benar-benar harus sebagai amanah yang harus diemban. Makanya ini Nabi Muhammad berarti mampu menerima amanah dari Allah. Contoh, ketika diperintah oleh Allah untuk menerima sholat, berarti Nabi Muhammad terlebih dahulu melaksanakan sholat. Memberikan contoh dulu kepada umatnya. Yang terakhir apa? Cerdas. Jadi seorang nabi atau utusan itu cerdas. Ketika menerima wahyu bukan masih mencari buku menulis, tidak, tapi melalui pendengaran. Ketika itu disampaikan kepada sahabat, oleh sahabat baru itu Ditulis. Kalau Nabi Muhammad berarti sifatnya ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Akhirnya siapa yang menulis? Sahabat. Dari sifat 4 wajib ini, dari masing-masing kelompok nanti saya akan diminta untuk mencatat kembali, mengingat kembali sifat-sifat Rasul. Silakan mencatat kembali apa yang sudah saya sampaikan tentang sifat-sifat wajib para Rasul. Silakan ditulis. Memberikan dan sambil lalu memberikan contoh sifat jujur seperti apa, contoh sifat tabligh seperti apa, contoh sifat amanah seperti apa, contoh sifat fatonah seperti apa. Jadi memberikan contoh. Berarti satu contoh, makanya kelompok ini memberikan contoh yang amanah 1, kelompok yang 2 memberikan contoh yang sidik, kelompok 3 tidak harus menyebutkan tempat tapi hanya memberikan satu contoh. 1 contoh sifat wajib bagi Rasul. Kalau di kitab contohnya kita jujur ketika berbicara. Barusan saya mendapatkan orang sholat di masjid berbaju kuning bersama istrinya karena memang jumpai. Itu namanya jujur. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Dari masing-masing kelompok, kalau ada yang sudah, contohnya perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan sifat-sifat wajib kepada Rasul dan juga memberikan contohnya. Contoh lagi yang amanah, semuanya besok saya menitipkan uang sama ibumu untuk dibelikan peralatan dapur. Berarti memang benar uang itu tidak dibelikan, disampaikan kepada ibu, karena itu adalah sesuatu yang amanah. Ada yang sudah dari masing-masing kelompok? Belum. Biasanya kalau di siswa, kalau fatonah cerdas itu biasanya juara tanggap terhadap sesuatu. Biasanya ketika guru ada sesi bertanya, biasanya guru itu bertanya kepada muridnya, muridnya bisa menjawab, dan juga muridnya itu bertanya kepada guru. Itu cerdas dalam menganalisis soal, cerdas dalam menjawab soal. Berarti soal itu jawabannya dia harus klop dengan buku. Kalau itu masih ada hubungannya jawabannya, maka itu seperti urusan apa yang disampaikan oleh siapa? Pak Cici ya tadi ya. Itu tidak sesuai dengan buku tapi masuk jawabannya. Ada yang sudah? Bentar, Pak.
Silakan bawa bukunya. Berarti Allah itu mengutus nabi, mengutus rasul, berarti yang memang punya 4 sifat. Kalau kurang hanya punya 3 sifat, maka tidak dijadikan rasul. Sudah, kalau nomor 1 menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ya, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 sifat-sifat wajib para Rasul. Judul 2 nanti baru kelompoknya. Kelompok 3 kelompok 4 contoh semua Satu sifat satu. satu Kelompok 1. iya boleh 1 boleh 2 minimal 1 jangan setengah. Kelompok berapa ya? 5. Kelompok 5 silakan kelompok 5. Sidik, jujur dalam menyampaikan sesuatu. Disebut dulu sifat-sifat wajib bagi Rasul. Jujur, menyampaikan kalau jelas. Apa contohnya? Sidik, jujur dalam menyampaikan sesuatu. Jujur dalam menyampaikan sesuatu. Oke, terima kasih kelompok. Ayo, yang lain jangan sampai kalah sama kelompok 5. Jawabannya harus lebih baik lagi. Kelompok 4. Ayo kelompok 4, siapa kelompok 4? Menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul dan contohnya. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. 1. Jujur, 2. Tabligh, 1. Sidik, 2. Taklid, 3. Amanah, 4. Fatonah. Adapun contoh sikap sidik yang artinya jujur, ketika kita ditanyakan siapa yang tidak sholat subuh tadi pagi, kita menjawab dengan benar. Karena ketika kita menjawab dengan bohong, dosa kita bukan hanya kepada Allah, akan tetapi kepada manusia. Oke. Dan contoh sifat amanah dapat dipercaya. Ketika ada seseorang yang menitipkan barang kepada kita dan akan diambil minggu depan, kita harus menjaga barang tersebut sampai nanti ketika orangnya mengambil barang tersebut tetap utuh dan tidak rusak sama sekali. Oke. Itu saja. Sudah dulu. Oke, terima kasih. Siapa yang akan mandiri kelompok 4? Jawabannya 2 contohnya. 4, 5 sudah. Sekarang tinggal kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo semangat 3 kelompok. Menyebutkan sifat wajib bagi Rasul dan contohnya. Boleh 1 contohnya, boleh 2, 3, 4. Tidak boleh setengah ya. 1. Banyak contohnya, jangan banyak contohnya. Ayo, panggil langsung ya, kelompok harus menghadap. Bagaimana? Kelompok 3. Ayo kelompok 3, silakan maju. Kelompok 3 menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ayo. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Sifat-sifatnya disebutkan dulu. Sidik, jujur,
Apa contohnya? Ya contohnya. Jujur dalam perkataan dan perbuatan, dan tidak menambahkan cerita atau mengarangnya. Oke. Jadi ketika ada cerita kejadian yang sesungguhnya kata kelompok 3 benar-benar pas, tidak ditambah dan tidak Dikurangi. tinggal kelompok 1 dan 2. Ayo. Kelompok 1, kelompok 2. Ayo, tinggal 1 dan 2 memberikan contoh. Kelompok 1, Faris. Silakan menyebut sifat-sifat wajib contoh dan contoh. Contohnya, oke, terima kasih. Tinggal kelompok 2 ya. Ya. Ayo kelompok 2 silakan. Hasil karyanya kelompok 2. Silakan dibacakan hasilnya. Jujur, contoh jujur dalam perkataan dan perbuatan dan tidak menambah cerita dan tidak mengurang. Oke, kawan-kawan yang contoh. Selanjutnya sifat-sifat wajib bagi Rasul sudah. Berarti selanjutnya dari materi ini adalah sekarang tujuan diutusnya Rasulullah. Tujuan diutusnya Rasul yang pertama adalah menyampaikan wahyu Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah membimbing manusia ke jalan yang lurus. 3, Memberikan kebahagiaan dari nyata. 4, Menjadi teladan bagi umat. 5, Menyempurnakan hak manusia. 6. Menegakkan keadilan di muka bumi. Jadi ada tujuan diutusnya Rasul. Nah, ada 6 tujuan. Yang pertama menyampaikan wahyu. Jadi semua Rasul harus menyampaikan wahyu. Yang kedua harus membimbing manusia ke jalan yang lurus. Kalau ada sesuatu yang ada umat yang tidak benar, dibenarkan. Kalau tidak tahu tentang sesuatu diajarin di jalan dibimbing ke jalan yang lurus. Yang ketiga memberikan kabar gembira. Contoh kabar gembiranya apa? Surga. Jadi kabar gembiranya adalah surga. Kalau kabar peringatannya apa? Neraka. Jadi kabar gembira adalah kalau seorang beribadah, beramal soleh itu oleh Allah nanti akan dimasukkan ke surga. Sebaliknya kalau ada hambanya yang tidak beriman, ingkar kufur kepada Allah, maka balasannya adalah neraka. Itu namanya kabar peringatan. Terus yang ketiga menjadi teladan bagi umat. Teladan kebaikan. Tidak ada satupun nabi yang memberikan contoh tentang keburukan. Tapi kebaikan semuanya dicontohkan. Dari segi berkata, bagaimana dia berkata dengan orang yang lebih tua,
bagaimana cara menghormati yang lebih tua, bagaimana cara kasih sayang kepada yang lebih muda, bagaimana cara berjalan di banyak orang, bagaimana cara beribadah, itu namanya menjadi teladan. Terus yang nomor 5, menyempurnakan akhlak manusia. Jadi contohnya memang setiap nabi yang diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah, innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi engkau benar-benar berada pada budi pekerti yang tinggi yang luhur. Apa itu berarti? Berarti Nabi Muhammad tidak hanya berakhlak kepada sahabatnya, tapi Nabi Muhammad juga berakhlak kepada musuhnya. Orang-orang yang membenci Nabi Muhammad tapi oleh Nabi Muhammad tidak dibalas, tapi oleh Nabi Muhammad doa. Sebenarnya mereka melakukan seperti itu karena mereka tidak tahu tentang hukum, tidak tahu tentang bagaimana cara berakhlak, tidak tahu cara menyembah Tuhannya. Akhirnya Nabi Muhammad turun diutus oleh Allah untuk menyempurnakan. Berarti memang punya akhlak mereka, tapi tidak sempurna karena. Terus yang terakhir, menegakkan keadilan di muka bumi. Menegakkan keadilan di muka bumi berarti sesuai dengan ajaran Al-Quran. Coba sekarang berikan satu contoh. Nabi Muhammad membimbing manusia ke jalan yang lurus. Siapa yang bisa menjawab? Contoh Nabi Muhammad membimbing ke jalan yang lurus. Atau ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang bisa memberikan satu contoh? Siapa yang bisa memberikan satu contoh? Menjadi teladan bagi umat. Kan banyak contohnya. Menyempurnakan akhlak banyak. Menegakkan keadilan di muka bumi. Contoh itu menegakkan keadilan di muka bumi. Ini contohnya menegakkan keadilan di muka bumi ketika pada waktu peletakan batu Hajar Aswad antar muka Quraisy itu apa? Berselisih. Saya yang akan meletakkan Hajar Aswad. Saya yang akan meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya datang Nabi Muhammad, bagaimana cara meletakkan Hajar Aswad supaya antara pemuka Quraisy tidak berselisih. Akhirnya Nabi Muhammad mengambil surban setimpal. Satu dipegang suku yang di sana, satunya pemuka yang di sana, satunya pemuka di sana, satunya pemuka di sana. Akhirnya Nabi Muhammad meletakkan batu di atas surban. Akhirnya apa? Oleh Nabi Muhammad ditaruh. Adil kan? Itu namanya keadilan. Jadi semuanya sama-sama meletakkan. Itu contoh. Yang lain bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, banyak contohnya. Ada yang memberikan contoh? Membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ayo, kelompok 1, 2, 3, 4 akan memberikan contoh. Menjadi teladan bagi umat. Menjadi contoh, Nabi Muhammad menjadi contoh dalam segi perdagangan. Di waktu Nabi Muhammad berdagang milik Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad jujur terhadap dagangan yang dijualnya, tidak dinaikkan harganya maupun diturunkan. Oke, tepuk tangan untuk Jadi Nabi Muhammad ketika diberikan amanah oleh Siti Khadijah untuk menjalankan dagangannya, Nabi Muhammad itu menjadi teladan. Teladan apa teladannya? Berarti kejujuran. Karena jujur, begitulah Siti Khadijah memberikan amanah kepada Nabi Muhammad untuk menjalankan dagangan. Dari kelompok lain yang akan memberikan contoh, banyak sekali contohnya ini. Seperti yang dicontohkan kelompok 4 sudah memberikan satu contoh. Kelompok 5 membimbing manusia ke jalan yang lurus, menyuruh manusia untuk
minum khamr karena itu adalah perbuatan yang haram. Bagaimana? Menyuruh manusia untuk tidak minum khamr karena itu adalah perbuatan yang haram. Oke, tepuk tangan. Jadi contohnya membimbing manusia ke jalan yang lurus. Berarti contohnya yang dikatakan kelompok 5, mencegah atau menyuruh kepada manusia untuk tidak meminum khamr. Kelompok yang lain 1, 2, 3. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Contoh, berikan contoh tujuan diutusnya Rasul. Barusan yang disampaikan kelompok 4 itu mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad berdagang, berperilaku jujur. Apa tadi kelompok 5? Nabi Muhammad utusan membimbing ke manusia ke jalan yang lurus, yaitu mencegah atau menganjurkan umatnya untuk tidak meminum minuman khamr, bermabuk-mabukan, itu berarti bimbing ke jalan yang lebih lurus. Begini efeknya kalau minum minuman, begini kalau mabuk-mabukan efeknya. Itu seperti salah satu contoh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Contoh yang lain atau dari kelompok 4 dan 5 juga bisa memberikan contoh lagi. Gimana, sudah? Oke, jadi kesimpulannya adalah sudah berakhir ini. Kesimpulannya begini, berarti jadi ketika Nabi Muhammad diutus ke bumi menyampaikan wahyu Allah, berarti Nabi Muhammad sudah punya amanah atau tanggung jawab yang sangat besar. Jadi nanti per kelompok saya diminta untuk memberikan kesimpulan, satu kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan. Bebas dari kelompok mana saja untuk memberikan kesimpulan materi apa yang akan. Kelompok 5 memberikan kesimpulan. Ayo. Memberikan kesimpulan tentang beriman kepada Rasul. Jadi kalau tidak ada, saya akan memberikan kesimpulan. Berarti beriman kepada Rasul merupakan kewajiban. Beriman kepada Rasul termasuk rukun iman apa rukun Islam? Rukun iman yang keberapa? Keempat. Rukun iman yang keempat. Jadi sudah diketahui bahwa jumlah Rasul yang wajib diketahui ada 25. Ada 25. Setiap yang 25 dari satu nabi itu berarti semuanya mempunyai 4 sifat wajib. Sekarang apa hikmah dari beriman kepada Rasul? Hikmah beriman kepada Rasul adalah meneladani akhlak mulia. Meneladani akhlak mulia berarti semua akhlak Rasul harus bisa kita teladani. Harus kita contoh. Bagaimana cara contoh? Berarti mengaplikasikan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Cara berdagang, cara sholat, cara naik masjid, cara keluar masjid, cara masuk WC, cara keluar WC, itu contoh semuanya berarti berakhlak. Bagaimana cara akhlaknya? Berarti akhlaknya dengan cara membaca doa itu berarti pengamalan dari akhlak yang akan disampaikan kepada umatnya.
yang telah diberikan contoh oleh Nabi Muhammad. Jadi itu kesimpulannya. Jadi dari materi yang sudah sampaikan, berarti kalau ada sesuatu yang kurang, berarti saya minta maaf. Silahkan kepada ketua kelas untuk menutup pertemuan ini. Duduk siap, gerak. Let's close our class by praying together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.